Kita tidak hanya ingin sekedar melanjutkan yang sudah ada, tapi menyempurnakannya. Secara ideologis, ideologi Pak Jokowi itu lahir di rahimnya PDI Perjuangan. Jadi dari kemarin yang kita kritik ini adalah kait bagaimana kita tidak ingin melihat demokrasi kita ini dicawe-cawe oleh tangan-tangan kekuasaan. Itu saja. Kalau Pak Mahfud ini menjadi Menko Polhukamnya, kenapa kok hari ini kita melihat banyak persoalan hukum? Harusnya yang bereskan kan Pak Mahfud. Loh, logikanya salah. Karena Pak Mahfud jadi Menko Polhukam, maka beliau membongkarlah segala macam persoalan ini sehingga publik bisa tahu. Hari ini dirumuskanlah, diformulakan, diupayakan oleh Pak Mahfud untuk menyelesaikan ini satu persatu. Halo Sobat Rakyat Merdeka, senang sekali kami kembali menjumpai Anda di podcast Ngegas di Rakyat Merdeka. Pemilu semakin dekat, persaingan semakin sengit antara masing-masing pasangan calon. Tapi ada satu yang saat ini jadi rebutan oleh pasangan calon, yaitu pemilih milenial. Berdasarkan data, ada yang bilang bahwa pemilih milenial kita itu mencapai 33%, bahkan ada yang menyebut 50%. Berarti itu sekitar 100 juta lebih. Dan untuk membahas ini kita kedatangan tamu yang cukup kapasitasnya cukup untuk membicarakan ini. Dia adalah seorang anak muda baru 22 tahun, tapi sekarang sudah terkenal di mana-mana. Sering masuk TV udah kayak selebritis nih. Ini jubir dari PPN 03. Ini bukan naturalisasi tapi asli kader PDIP. Dia adalah Aryo Seno Bagaskoro. Iya. Mas Seno, Terima kasih sebelumnya sudah datang ke acara. sore. Sore, Mas. Mas. Kita ngegas apa ngopling atau ngerem? Sebagusnya kan harusnya ngegas rem. Ngelihat kondisi sekarang kayaknya 03 sudah tertinggal kalau kita lihat dari kemarin survei Mas Indikator. Itu kan Harus survei, ngegas terus nih. itu kan survei kemarin. Nggak tahu besok pagi. Tapi kalau kita bedah kemarin kan dari survei ini, dari beberapa survei, ini justru Mas Ganjar ini lemah di kalangan pemilih Gen Z, milenial, ya, yang justru ceruk pemilihnya ini cukup besar untuk Iya. Pilpres 2024. Nah, Iya. itu kalau dari Mas Seno melihat dari sudut pandang milenial ini, gimana? Apa yang kurang sebenarnya? Ya, pertama-tama kalau bacaannya gara-gara survei kemarin ya di Kompas, kesimpulan paling mendasar dari yang bisa saya ambil adalah bahwa tidak ada yang bisa mengklaim satu putaran. Itu dulu poin yang Itu pertama. poin pertama. Gitu. Kalau ada yang all in satu putaran, gitu. Dari survei kemarin nggak ada yang satu putaran. Semuanya ternyata harus ikut leg kedua. Kalau bacaannya adalah survei Kompas yang rilis kemarin. Padahal kalau dibilang secara kekuatan politik, ada pasangan calon yang sangat kuat, gitu sumber daya politiknya. Pak Prabowo, Mas Gibran misalnya, yang sangat kuat, partai politiknya banyak. Terus ada Mas Kaisang di situ, ada Mas Gibran di situ, yang keduanya adalah keluarga dari Pak Jokowi. Sumber dayanya sangat kuat secara politik, gitu. Maka dugaan saya harusnya kalau bicara ekspektasi dari teman-teman, satu putaran dengan optimisme itu harusnya sudah 60%. Tapi kemarin ini masih 39%-an. Artinya ya semuanya memang harus bekerja keras. Faktanya hari ini berarti lapangan Pilpres 2024 masih terbuka lebar untuk siapapun untuk memenangkan ini. Itu entah 2 putaran, entah 1 putaran, tapi dinamikanya masih sangat luar biasa, masih terbuka lebar. Ibaratnya ini pertandingan sepak bola, ini masih 15 menitan pertama. Kan belum injury time. Masih jauh. Half time aja belum. Gitu. Jadi half time belum. Terus kita juga masih dalam proses itu. Jadi ya wajar lah. Kalau hari ini faktanya kita misalnya disampaikan, oh ini ketinggalan 1 gol, 2 gol, masih bisa comeback. Gitu. Jadi kita yakin bahwa Pilpres masih panjang, lapangannya masih terbuka dan kita yakin dengan segenap kekuatan yang ada, banyak massa pendukung Pak Ganjar dengan simpatisan, relawan, semuanya akan terus bekerja lebih giat. Saya rasa Pilpres sekali lagi masih an open game.
masih terbuka. Ada kekhawatiran nggak di internal CPN ini melihat bahwa dulu kan Pak Ganjar itu sebelum resmi dipasangkan itu leading bahkan sampai 35%. Betul. Begitu sekarang semakin dekat kok malah sama Anies Muhaimin pun tersalib. Ya, naik turunnya dinamika Pilpres itu buat kami satu hal yang biasa. Artinya elektabilitas itu satu hal yang biasa. Dan kami yakin bahwa yang nanti akan menjadi penentu final tanggal 14 Februari. Nah, jadi Pak Ganjar dulu sebelum starting itu ya sudah banyak yang antusiasme masyarakat, banyak yang muncul masyarakat ingin mendukung. Hari ini pun kalau kita baca, sebenarnya teman-teman ini juga masih galau para pemilih. Buktinya dari survei Kompas kemarin, undecided voters-nya sangat tinggi. Ada angkanya kalau nggak salah 28,9%, yang itu sangat tinggi. Gitu. Jarang-jarang ada undecided voters setinggi ini. Apa sih yang mendasari keraguan ini atau orang belum bisa memilih secara pasti dengan jumlah besar? Ini adalah keraguan terkait siapa yang paling bisa melaksanakan program-program yang sudah baik. Siapa yang bisa meneruskan apa yang sudah terjadi di Indonesia hari ini, sudah baik, sudah bagus, siapa? Yang bisa memperbaiki yang kurang bagus, siapa? Ini pertanyaannya pertanyaan semacam itu. Kalau kita buka datanya, mayoritas yang mempertanyakan itu adalah teman-teman, misalnya masyarakat pemilih yang berasal dari grassroots. Kemarin kita baca. Kenapa begitu? Terkait dengan misalnya siapa yang bisa meneruskan bantuan sosial yang baik, siapa yang bisa meneruskan program misalnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, PKH dan seterusnya. Yang itu dianggap dipersepsikan sebagai sesuatu yang positif. Nah, persoalannya orang jadi bingung, jadi kabur. Pada saat kemarin misalnya Mas Ganjar dan tim pemenangan kita mengkritik terkait dengan proses demokrasi di Indonesia ini, kita mengkritik terkait MK, kita mengkritik terkait dinamika yang terjadi, orang jadi mikir, waduh ini jangan-jangan akan membatalkan seluruh pilar atau program bagus yang sudah terjadi sekian tahun kemarin. Padahal faktanya tidak. Kita memisahkan koridor itu. Kita mengakui, kita menganggap bahwa seluruh legasi pemerintahan yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya itu banyak bagusnya, yes. Tapi kita tidak ingin yang namanya loyalitas atau cinta buta dengan situasi itu. Tentu namanya dalam proses itu malah sebenarnya yang kita besarkan adalah spiritnya. Spirit Presiden Jokowi waktu pertama kali maju apa sih dulu? Spiritnya adalah semangat supremasi sipil, semangat penguatan demokrasi, kebijakan-kebijakan pro rakyat, dan seterusnya, dan seterusnya. Semangat yang sama itulah yang ingin kita bawa. Bukan hegemoni ketokohan sekedar. Itu, tapi spiritnya. Nah, spiritnya sama nih, tapi kemasannya tentu harus menyesuaikan dengan tantangan zaman. Misalnya program kartu-kartu tadi yang saya sebutkan, ada Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, PKH, dan sebagainya. Kita tidak hanya ingin sekedar melanjutkan yang sudah ada, tapi menyempurnakannya. Bagaimana? Kalau sekarang dompet itu kadang penuh karena penuh kartunya, gitu ya. Jadi bukan karena banyak duitnya, tapi banyak kartu, gitu ya. Kadang sekarang kita ingin menyimpelkan dan menyederhanakan itu. Sehingga semua kartu-kartu itu bisa disederhanakan dengan cukup satu kartu sakti. Cukup dengan NIK, one single data, dengan database yang ditata dengan baik oleh pemerintah, disiapkanlah program yang namanya KTP Sakti. Gitu. Nah, jadi semua program atau insentif kebaikan yang sudah terjadi ini kita sederhanakan dengan satu NIK cukup. Ngurus NPWP cukup pakai NIK. SIM pakai NIK, kemudian apalagi ngurus PKH pakai NIK, KIS, KIP, terus apalagi ngurus BPJS pakai cukup pakai NIK. Nah, NIK ini kan sudah ada di KTP. Nah, KTP inilah yang akan jadi KTP Sakti kita berikan. Kan artinya begini, program yang sudah terjadi kemarin bagus kita teruskan, tapi dengan menyempurnakan. Jadi sebenarnya kita bukan seperti yang disalahpahami banyak orang, bahwa saat mengkritik satu sikap politik atau mengkritik satu peristiwa, itu kemudian membatalkan semua yang lain. Enggak juga. Dalam esensi semangatnya, esensi spiritnya, kita ingin untuk meneruskan yang sudah baik. Tapi dalam hal yang mendasar terkait dengan
sistem penguatan demokrasi, tentang supremasi sipil, yang mana itu adalah semangat utama Pak Jokowi waktu pertama kali menjadi presiden. Kita punya komitmen untuk memperkuat itu. Mas, berarti Anda setuju bahwa narasi yang dibangun dari kelompok sebelah kan bahwa turunnya suara Ganjar Mahfud ini karena gol bunuh diri, yaitu menyerang Pak Jokowi membabi buta pasca putusan MK kemarin. Ya, pilpres itu buat kami bukan hanya persoalan menang kalah atau elektabilitas. Dalam hal yang sifatnya prinsip, dalam hal yang sifatnya bicara tentang nilai-nilai yang penting untuk bangsa dan negara, kita harus berbicara. Pak Mahfud, Pak Ganjar adalah figur yang konsisten tentang itu. Dalam berbagai macam track recordnya, beliau memang terkenal tidak takut. Nyalinya itu luar biasa. Pak Mahfud misalnya waktu harus membuka kasus Asabri itu waktu dulu, diancam oleh katanya ditelepon gitu ya, ada saya ini jenderal bintang 3, saya ini bintang 9 gitu jawaban Pak Mahfud. Itu mungkin kalau terjadi di situasi-situasi yang sifatnya pertarungan elektoral mungkin juga tidak menguntungkan, tapi karena ini sifatnya adalah terkait sikap masalah mendasar yang prinsipil, maka kemarin dan sampai hari ini sikap itu tidak berubah. Jadi persoalan-persoalan pilpres buat kami bukan hanya masalah elektoral, yang ini kemudian berpotensi untuk nanti malah melecehkan hak rakyat untuk mendengarkan hal-hal yang sifatnya ini mendasar, tapi kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya memang prinsip. Jadi Ada kita pisahkan. ada anggapan bahwa melembutnya sikap PDIP saat ini karena melihat bahwa cenderungan masyarakat justru semakin keras, PDIP malah semakin turun suaranya. Apakah demikian? Ya, PDI Perjuangan ini kurang apa sih sebagai partai yang dikuyo-kuyo oleh kekuasaan sebelumnya? Kurang apa? Saat Orde Baru dulu misalnya, itu dari semua partai politik yang ada, partai yang hari ini tumbuh karena pengorbanan, perjuangan, darah dan keringat, itu ya PDI Perjuangan. Tidak hanya berbasis akta notarial. Maka saat bicara tentang prinsip, PDI Perjuangan selalu bersama dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kalau kita duduk di warung kopi, kita duduk di tempat-tempat nongkrong, kemarin faktanya semua yang terjadi di negara ini terkait dengan MK, terkait dengan situasi kegelisahan itu dibicarakan masyarakat. Maka PDI Perjuangan mengambil sikap untuk ikut bicara tentang itu. Persoalannya, apakah jawaban atas MK itu kemudian otomatis membatalkan semua hal yang baik yang dibangun kemarin? Tidak. Jadi Perjuangan ikut di situ. Kalau kita lihat ke belakang, siapa sih partai yang paling berdarah-darah membela Presiden Jokowi kemarin? Ya PDI Perjuangan. Yang dapat limpahan-limpahan nggak enaknya itu juga PDI Perjuangan juga gitu. Diasumsikan, dipersepsikan bagaimana oleh masyarakat. Itu PDI Perjuangan tampil sebagai garda depan membela itu. Kalau kita mau ingat di 2019 dan 2014, siapa orang yang paling tidak ingin Jokowi menjadi presiden? Apakah PDI Perjuangan? Tidak. Yang paling tidak ingin ya Pak Prabowo. Wong itu kompetitornya. Artinya, sebenarnya kalau bicara tentang sejarah jangka panjang, PDI Perjuangan lah yang kemudian ikut serta membangun yang namanya nawacita itu. Hasil Rakernas PDI Perjuangan lah, hasil Kongres PDI Perjuangan yang ikut mewarnai program-program pro rakyat Pak Jokowi. Secara ideologis, ideologi Pak Jokowi itu lahir di rahimnya PDI Perjuangan. Sama dengan Pak Ganjar Pranowo. Bukan Pak Prabowo. Maka kalau bicara dengan prototipe pemimpin kerakyatan dengan segala program baik yang dibangun oleh Pak Jokowi, itu laboratorium penggodoknya ada di PDI Perjuangan. Bukan di Pak Prabowo. Pak Prabowo itu tokoh yang 2019 paling tidak ingin Pak Jokowi menjadi presiden, wong kompetitor. Maka saya rasa hari ini kalau ditanya siapa, kita akui Presiden Jokowi sebagai presiden yang berhasil membangun bangsa dan negara ini dengan programnya infrastruktur, hilirisasi. Pak Ganjar ingin tampil sebagai versi upgrading dari apa yang telah dilakukan Pak Jokowi tanpa meninggalkan semua yang sudah baik. Jadi Pak Ganjar ini kita kemarin ngobrol-ngobrol ini Jokowi 3.0 gitu. Jadi di era sekarang. Berarti dalam artian ke depan ini dari Ganjar Mahfud ini ataupun PDIP sendiri tidak akan melakukan serangan-serangan yang frontal terhadap Pak Jokowi. Dari kemarin kita juga tidak menyerang Pak Jokowi secara frontal dalam hal konteks kebijakan. Kita menyerang proses di MK.
kita mengkritisi apa yang terjadi di sana. Dan itu diamini oleh mekanisme internal MK sendiri. Namanya Majelis Kehormatan MK yang diketuai oleh Profesor Jimli Asidiki. Dan itu sudah terbukti bahwa yang terjadi di MK kemarin adalah ada pelanggaran etik. Maka apa yang menjadi basis kritik kami itu tidak jauh-jauh dari apa yang terjadi secara mekanisme internal. Kenapa kok PDI Perjuangan merasa perlu untuk mengkritik apa yang jadi di MK? Mahkamah Konstitusi itu lembaga yang lahir di era pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri. Di zaman Bu Mega jadi presiden pasca reformasi, lahir namanya MK. Pada saat ada something wrong di MK, unsur civil society kemudian mencium bau tidak enak itu, unsur akademisi, unsur mahasiswa mencium itu, kami di PDI Perjuangan yang mengetahui bagaimana Bu Mega waktu itu melahirkan Mahkamah Konstitusi di era pemerintahan beliau, maka kita ikut berbicara tentang itu. Jadi dari kemarin yang kita kritik ini adalah kait bagaimana kita tidak ingin melihat demokrasi kita ini dicawe-cawe oleh tangan-tangan kekuasaan. Itu saja. Itu yang kita kritik. Kita tidak berubah. Apakah kita mengkritik terkait dengan hilirisasi? No. Apakah kita menyerang terkait IKN? Tidak. Apakah kita menyerang terkait semua program dan gagasan pembangunan pemerintah? No. Kita tidak pernah menempatkan diri sebagai antitesis dari pemerintahan Joko Widodo. No. Setahu saya bukan kami itu yang mengambil posisi itu. Tapi kami mengambil posisi yang jauh lebih progresif daripada. Tapi pernyataan Pak Ganjar ketika hadir waktu itu di Makassar, Ya, ditanya memberikan raport terhadap pemerintahan Pak Jokowi, waktu dalam bidang hukum Pak Ganjar bilang poin nilainya 5. Ini Iya. cukup kenceng banget, dianggap ini serangannya kenceng sekali nih. 5 doang poinnya. Iya, Merah berarti kan harus remedial. Sepakat. Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Ganjar. Karena konteks Pak Ganjar bicara pada waktu itu adalah pasca putusan MK. Maka ibaratnya begini, kalau skor pemerintahan Pak Jokowi dalam bidang hukum itu nilainya 10 atau 9, gitu ya. Kemudian ada MK yang ini pantas diganjar nilai 2 misalnya, otomatis akan ketemu nilai ini. Jadi hasil yang disampaikan Pak Ganjar kemarin adalah dalam konteks menjawab pasca putusan MK. Pak Ganjar ini kan bukan lembaga survei, bukan lembaga pemberi skor gitu ya. Jadi yang disampaikan itu tidak lebih dari sebuah kegelisahan, kegundahan, satu political stance, position bahwa beliau tidak sepakat dengan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Sebatas itu. Maka kalau bicara tentang penegakan hukum, kita tahu Pak Mahfud ada di sini. Pak Mahfud MD ada di sini. Dan Pak Mahfud sudah membicarakan, kalau Pak Mahfud ini menjadi Menko Polhukamnya, kenapa kok hari ini kita melihat banyak persoalan hukum? Harusnya yang bereskan kan Pak Mahfud. Loh, logikanya salah. Karena Pak Mahfud jadi Menko Polhukam, maka beliau membongkarlah segala macam persoalan ini sehingga publik bisa tahu. Hari ini dirumuskanlah, diformulakan, diupayakan oleh Pak Mahfud untuk menyelesaikan ini satu persatu. Jadi bukan karena Pak Mahfud ada di sini kemudian kita menercik air kena muka sendiri. Salah. Dalam menjadi Menko Polhukam, kapasitas beliau di situ, beliau membuka apa yang terjadi di negeri ini, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan kita komitmen untuk mengupgrade agar beliau bisa menyelesaikan masalah ini. Sekarang dalam konteks elektoral, kan Pak Ganjar Mahfud itu dalam kondisi yang tertinggal jauh. Betul. Nah, strategi apa yang akan digunakan oleh Ganjar Mahfud untuk mengejar atau setidaknya tidak terlalu jauh langkahnya dari Pak Prabowo Gibran? Ya, terutama untuk mengait kalangan milenial. Kalau kita ingat di Pilgub DKI dulu, itu kalau nggak salah ada survei dari Kompas juga. Ya, kalau nggak salah 80 harian menjelang coblosan. Itu pemenang Pilgubnya AHY dan Silvi. Jadi artinya dinamika politik ini luar biasa. Sehingga ya ternyata kita tahu yang jadi adalah Pak Anies. Pak Anies pada waktu itu kalau nggak salah malah posisi ketiga terakhir gitu, waktu 80 hari sebelum coblosan. Maka hari ini dinamika ini akan berkembang. Strategi kita, grand strategi kita dalam melakukan campaign tidak pernah berubah. Strateginya adalah terus turun ke bawah, bertemu dengan rakyat, mendengarkan persoalan mereka, berani menyampaikan gagasan visi misi, diundang dengan diuji-uji publik kita berani datang, menampilkan itu.
Bahkan Pak Ganjar hari ini menunjukkan spirit yang sama dengan spirit yang diajarkan PDI Perjuangan pada seluruh kadernya, termasuk Pak Jokowi pada waktu awal, dan muncul ide tentang belusukan. Hari ini Pak Ganjar, kalau bicara stamina politik, kampanye dari ujung Merauke, keliling lagi kemana, ke Toba, ke Bima, kemana-kemana. Mahfud juga melakukan yang sama di hari off-nya sebagai menteri. Punya stamina politik untuk berkeliling dari Sabang sampai Merauke. Pak Ganjar, Pak Mahfud tidak ingin. Hanya duduk-duduk di belakang meja, kemudian hanya deal-dealan dengan elit politik, kemudian mainkan narasi di media sosial, tidak bertemu langsung dengan rakyat. Bukan itu tipe pemimpin yang sebenarnya cocok untuk memimpin bangsa dan negara. Pak Jokowi sudah menunjukkan, mampu belusukan kemana-mana. Hari ini Pak Ganjar dan Pak Mahfud melakukan itu. Belusukan kemana-mana, plus lagi. Jadi bukan hanya belusukan, plus. Plusnya apa? Berani tidur di rumah warga. Agar lebih dekat lagi mendengarkan apa yang menjadi persoalan. Ngurusin 270 juta jiwa manusia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, memang butuh stamina politik. Memang harus bisa pagi di Jakarta, sore di mana, besoknya lagi kemana lagi, besoknya kemana lagi. Beliau melakukan itu. Karena beliau ingin tahu. Maka sekian hari ke depan kita akan mengegas memaksimalkan waktu yang tersisa. Kita akan pastikan itu Pak Ganjar, Pak Mahfud mendengarkan sebanyak-banyaknya persoalan dan menyampaikan sebanyak-banyaknya gagasan kepada masyarakat yang konkret, yang solutif, yang realistis, dan yang nyambung dengan track record beliau berdua. Mas, ini kan kalau Anda menilai sebagai kalangan Gen Z maksudnya, Ya. mungkin maksudnya Mm-mm. kalangan Gen Z. Ini kan kalau capres sebelah, Mm-mm. ini kan yang rame itu dan malah katanya diterima oleh kalangan Gen Z dan milenial itu joget gemoy. Anda sebagai kalangan Gen Z ini melihat pilpres dengan yang ditonjolkan itu gimmick-gimmick soal joget gemoy ini gimana? Ya, gimmick itu satu bentuk komunikasi politik. Kita menghargai. Siapapun boleh melakukan komunikasi politik dengan cara apapun. Gimmick juga satu cara. Mau kita tatap muka juga satu cara. Atau ngomong tentang gagasan juga cara yang lain. Tapi cara yang diambil oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah untuk stay original. Be themselves. Ini menjadi satu inspirasi buat saya pribadi, bahwa di politik itu ternyata tidak perlu pakai kosmetik politik terlalu tebal, tidak perlu pakai harus pura-pura menjadi orang lain. Gitu. 5 tahun sekali berubah. Jadi Pangeran Diponegoro, terus berubah jadi Bung Karno, berubah lagi jadi Jokowi, tidak perlu. Hari ini Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah contoh politisi yang stay to their brand. Jadi bagaimana Pak Mahfud misalnya itu, kapan lagi kita bisa melihat ini cawapres yang mimpi yang tertunda. Namanya jadi Menko Polhukam sekalipun, Madura gitu loh. Nggak berubah itu dengan jadi gaya orang Jaksel gitu. Itu dengan celutukannya, ceplas-ceplosnya, dengan gaya bercandanya. Kemarin gaya bercanda waktu ini rame debat KPU mau diganti. Oh, berarti tanpa debat nih cawapres. Tanggapan beliau itu sangat Madura menurut saya. Mau diganti dengan lomba goreng martabak juga saya siap. Itu buat saya itu tidak mungkin kalau dijawab oleh bukan orang Madura. Itu gaya Madura. Jadi bahkan menjadi Menko Polhukam pun tetap dengan stylenya sendiri. Pak Ganjar juga tetap. Dari dulu ya begitu gaya beliau. Komunikatif dengan siapapun. Bisa berinteraksi dengan baik. Dengan kalangan akademisi nyambung. Kalangan praktisi nyambung. Dengan rakyat banyak nyambung. Mahasiswa nyambung. Elit politik nyambung. Semuanya nyambung. Gaya komunikasi beliau dari menjadi anggota DPR, jadi gubernur hingga hari ini sama. Nah, hari ini kita ini, saya sendiri sebagai generasi Z dan angkatan saya, kita sebenarnya butuh role model yang menunjukkan bahwa ya kita bisa just be yourself. Gitu. Kadang-kadang kita bingung juga mencari gimana ya kita ini jati dirinya harus seperti apa, harus nyambung kemana. Tapi kita harus memaknai, saya mencoba menyampaikan berkali-kali, politisi atau masuk dunia politik tuh nggak perlu membohongi jati diri.
kita bisa kok tampil sebagai diri kita sendiri dan tetap dipercaya oleh banyak orang. Kita bisa menyampaikan gagasan dan tetap jadi diri sendiri dan it's fine. Nah, makanya Pak Mahfud menunjukkan itu. Maka gaya komunikasi politik itu saya rasa orisinalitas itulah yang akan kita Tapi marketnya nggak pertahankan. nerima misalkan bahasa gitu. Marketnya nggak sesuai dengan itu. Sekarang anak-anak muda sekarang ini kita lihat orang yang setidaknya buta politik, bahkan apatis terhadap politik ketika berbicara langsung bicara masalah yang berat-berat. Mereka nggak masuk. Makanya ketika ada tawaran joget gemoy, mungkin makanya langsung diterima gitu loh. Ya, saya yakin banyaklah generasi muda angkatan saya yang juga berpikir dengan jernih. Angkatan generasi saya itu angkatan generasi yang sangat mewah dalam hal keterbukaan informasi. Mungkin karena saking banyaknya informasi itulah. Jadi kadang-kadang malas memilah. Tetapi sebenarnya kalau bicara gimmick, saya yakin bahwa di dalam masa kampanye kita itu akan ada masa atau waktu fase di mana akan ada titik jenuh. Oh, Gitu. nanti Titik dirubah jenuh, lagi emang mereka bukan titik gemoy jenuh. lagi. Ya, saya nggak mau ngomentari gaya politiknya orang lain. Tapi kalau kami berpolitik itu bukan semata-mata hanya untuk bicara menyesuaikan dengan tren pasar. Berbahaya. Kalau kita berpolitik menyesuaikan tren pasar, bahaya. Gimana kalau suatu saat nanti tren pasar itu orang nyapres, dia harus nggak pakai baju gitu. Ya kan, masa kita mau ngikutin seperti itu? Kalau ikutin tren pasar, maka akan terus orang akan didorong untuk tidak berani menjadi diri sendiri dan menyampaikan hal-hal yang sifatnya prinsip. Padahal politik itu nggak bisa begitu. Banyak orang bicara, oh politik tuh harus begini, harus ngikutin ini. Oke, dalam hal-hal tertentu mungkin yes, tapi dalam hal-hal yang sifatnya mendasar, mungkin ya kita nggak bisa seperti itu. Kita yakin bahwa kita kalau bicara mencapai Indonesia Emas 2045, itu kita berani berdebat cara yang kita pakai. Selain gimmick gemoy yang sekarang lagi viral, Prabowo dan Mas Gibran itu juga kan jualannya adalah jualan makan siang gratis Ya, dan juga bagi-bagi susu. ya, Nah, itu lumayan mengena itu di masyarakat. Nah, Pak Ganjar ini jualannya apa? ya Pak Ganjar itu tidak mau bicara memberikan ikan, tapi memberikan kail. Berarti begini, kalau ada yang kampanye makan gratis, minum gratis, kami tidak ingin memberikan itu. Kami ingin memberikan yang namanya pendidikan gratis. Kita percaya bahwa yang namanya pendidikan itu adalah cara kunci, jurus kunci untuk memotong mata rantai kemiskinan. Kalau orang itu pendidikannya baik, dia bisa, tidak peduli dia orang punya duit atau tidak punya duit, tapi bisa sekolah. Saat sekolah dia bisa mendalami itu dengan nyaman, aman, nggak usah mikirin biaya. Saat lulus dia bisa dapat lapangan kerja dengan baik, dia bisa punya konektivitas dengan industri yang dia ingin kejar atau dengan penciptaan lapangan kerja yang dia ingin kejar, dia bisa hidup layak. Dia, kalau kita bisa berikan pendidikan gratis dan berkualitas dan merata, maka yang terjadi adalah bukan kita memberikan makan siang gratis, tapi masyarakat Indonesia bisa beli sarapan gratis, makan siang gratis, makan sore gratis, plus makan malam. Jadi dapat semua itu. Dia bisa membeli itu sendiri, nggak perlu dikasih pemerintah itu. Dapat makan siang juga, makan pagi iya, makan malam iya, makan sore iya, snacknya iya, mau beli apa lagi iya. Karena dia bisa mendapatkan kesempatan mencari nafkah yang baik berdasarkan apa yang sudah dia pelajari. Hari ini pendidikan di Indonesia kita ingin untuk cepat itu dalam hal mengkoneksikan antara apa yang ada di kampus, apa yang ada di sekolah dengan bagaimana teman-teman bisa mudah mendapatkan lapangan kerja. Mas, kenapa kok kita kemarin penting dan sering bicara tentang demokrasi misalnya? Ini agak lebih mendasar ya. Demokrasi itu bisa kalau kita pertahankan dia, orang bisa bicara dan lain sebagainya. Ini akan berdampak pada terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum. Polisi, aparat, penegak hukum, jaksa, pengadilan, dan seterusnya. Ini akan ada satu supremasi kepastian hukum dengan syarat kebebasan sipil, demokrasi, supremasi sipil dijaga. Kalau kebebasan demokrasi ini berdampak pada penegakan hukum, apa dampak selanjutnya? Korupsi bisa kita berantas.
Berapa banyak uang negara, uang rakyat yang habis karena korupsi, yang bocor karena korupsi selama ini. Bagaimana mungkin kita bisa bicara tentang program gratis-gratis kalau ini masih ada korupsi, kalau anggaran kita masih bocor. Bagaimana kita bisa bicara tentang yang lain-lain kalau anggaran negara masih tidak dimaksimalisasi? Maka korupsi bisa dihabisi kalau penegakan hukum punya kepastian. Kalau korupsi habis, maka lapangan kerja bisa terbuka dengan mudah, maka ekonomi akan lebih baik, maka dan seterusnya, dan seterusnya. Pak Ganjar, Pak Mahfud pengen agar di seluruh Indonesia harus ada jaringan internet yang merata. Semuanya harus disampaikan. Dari Sabang sampai Merauke harus ada internetnya, orang harus bisa nyambung dengan internet. Pak Ganjar, Pak Mahfud pengen setiap desa harus ada paling tidak satu fasilitas kesehatan dan satu tenaga kesehatan yang mendampingi di sana. Jadi nggak ada lagi ceritanya orang sakit di misalnya di Timika, itu dia harus terbang dulu sekian ini ke tempat lain untuk mencari fasilitas kesehatan yang layak. Nggak ada. Pak Ganjar ingin agar semuanya itu terjadi. Pak Ganjar ingin agar SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat gratis dikelola pemerintah. Agar apa? Agar menjadi bridging bagi program selanjutnya, satu keluarga miskin setidaknya satu sarjana dilakukan. Kenapa begitu? Bagaimana caranya? Kita lihat. Kalau korupsinya diberantas, kita bisa mewujudkan sekian banyak puskesmas di sekian puluh ribu desa. Kita bisa mewujudkan pendidikan gratis dari SD, SMP, SMA hingga kuliah. Maka ini mungkin tidak semudah kita bagi-bagi makanan, gitu ya. Tapi yang kita lakukan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mereka bisa punya kemampuan membeli sendiri sarapan paginya, makan siangnya, makan sorenya, dan makan malamnya setiap hari tanpa pemerintah harus membantu di situ. Kalau bicaranya penegakan korupsi, Ya, salah satu kecewaan publik yang akhirnya berimbas kepada PDIP adalah revisi Undang-Undang KPK yang dianggap malah melemahkan KPK. oke. Sekarang ketuanya kena pelanggaran etik, sudah jadi tersangka terkait kasus korupsi juga. Gimana PDIP melakukan pembelaan ini bahwa ketika Pak Ganjar, Pak Mahfud besok jadi terpilih jadi presiden wakil presiden, KPK ke depan itu seperti apa? Ya, kita ingin menguatkan KPK. Komitmen itu sudah jelas disampaikan oleh Pak Ganjar berulang kali bahwa penguatan terhadap KPK harus dilakukan. Baik secara anggaran maupun bebas intervensi dari manapun, ini harus dikuatkan. Serta adanya kolaborasi atau penguatan koordinasi antar penegak hukum, lembaga penegak hukum, KPK, polisi, jaksa, semuanya harus diberikan penguatan dan penguatan koordinasi. Ini clear. Nah, kalau kemarin ada situasi KPK gonjang-ganjing dan lain sebagainya, ya sebenarnya di mana kekuatan atau yang bisa dilimpahkan pada PDI Perjuangan. Hari ini toh presidennya Pak Jokowi juga meskipun lahir dari kader PDI Perjuangan, tapi ya di dalam kabinet beliau atau di dalam afiliasi politik beliau banyak juga dari partai-partai lain yang itu hari ini tidak ke PDI Perjuangan. Maka salahnya tidak hanya di PDI Perjuangan. Ini kan kabinet dan pemerintahan yang banyak orang ada di dalam situ. Tapi kalau bicara tentang komitmen personal, Pak Ganjar dan Pak Mahfud clear. Yang jadi presiden dan wakil presiden adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Maka beliaulah yang akan memegang komando dalam pemberantasan korupsi. Saya rasa itu. Mungkin nggak ada revisi Undang-Undang KPK ke depan? Ada revisi kembali? Atau tetap sama? Bisa juga. Gitu. Kemarin Pak Yohan Budi juga menyampaikan itu. Salah satunya misalnya terkait status pegawai KPK yang adalah ASN. Itu kan jadi persoalan. Berarti kan bisa di bawah kendali pemerintah. Memungkinkan kalau terjadi revisi kembali dengan situasi hari ini yang membatasi ruang gerak pegawai KPK dengan statusnya itu. Itu satu contoh. Jadi saya rasa masih sangat terbuka peluang-peluang itu. Mas, ini sebelum terakhir kita ada game dulu, Mas. Ya, oke. Jawab cepat. Iya, Ada 5 pertanyaan, jawab boleh. cepat ya, Mas ya. 1, kampanye gimmick atau kampanye gagasan? Gagasan. 2, perkuat digital atau perluas lapangan kerja? Perluas lapangan kerja. Kuasai Jawa Tengah atau Jawa Timur? Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dua-duanya. Dua-dua. Wong cilik atau milenial? Berat juga ini pertanyaan. Masa depan.
Terakhir, berat lawan Prabowo Gibran atau Anies Muhaimin? Kita berat jika melawan kehendak rakyat. Lawannya Melawan penguasa. Sobat Rakyat Merdeka, itulah obrolan kami sore ini dengan Mas Seno. Iya. Kami mewawancarai Mas Seno dan Anda yang akan memutuskan pilihan Anda. Terima kasih. Rakyat Merdeka, Mantap. Jangan lupa like and subscribe untuk YouTube Rakyat Merdeka dan nantikan episode-episode berikutnya. Salam. terima kasih. Salam. Mas. Mas, terima kasih.